Sekarang balik lagi di Indo Muda Project. Sekarang Indo Muda kedatangan salah satu tamu istimewa. Tamu tak diundang. Kang Wawan P Project. Ya, alhamdulillah. Halo. Nuhun tos Sami-sami. Indo Muda Project tadi. Kita mau ngobrolin ini, Kang. Ngobrolin apa? Politik. Aduh, jangan Kang. Berat. Tapi gini, sekarang nih kalau ngobrolin dulu situasi sekarang lagi Covid apa segala macam. Ya. Kegiatan terganggu nggak kan? Pasti terganggu. Banyak. Pasti terganggu. Iya. Tapi ibaratnya kalau sekarang kalau dulu filmnya Amerika itu filmnya perang tuh Save Private Ryan. Aduh, itu tahun berapa? Ketahuan. Maksudnya film yang ada apa dengan cinta. Jadi memang terganggu, pasti terganggu. Iya. Jadi bukan kita saja sebagai pelaku seni, tetapi mungkin semua sektor ya. Betul. Semua sektor kena semua. Kemudian tapi yang namanya kalau kami gitu ya dari para pelaku seni, Iya. jangan give up. Betul. Karena dengan sekarang banyak teknologi atau misalnya banyak peluang-peluang, Iya. memang kita bisa apa? Nyari bisa celah, tetap- ya kreativitasnya di mana gitu ya. Jadi masih tetap kita bisa eksis. Betul. Berbagai media apapun sekarang, tapi yang pasti bahwa kita juga harus memilah-milih gitu ya. Artinya bahwa tetap sekarang media gampang kita bisa bikin sesuatu. Tapi sesuatunya jangan jadi, kalau kata Syahrini mah kan apa? Sesuatu gitu. Jangan sampai situ asu. Ya, Jangan asu sampai ya. situ asu. Jadi itu marah itu pasti kan. Ya. Ya, jadi situasi yang demikian ketat ini harus jadi sesuatu, artinya tingkat survive-nya harus tinggi. Betul. Lebih kreatif lagi. Lebih kreatif sih kalau kayak gini. Tapi kalau misalkan pekerja seni sudah terganggu, berarti itu sudah tidak baik-baik saja. Kalau ingat lagunya Ratu dulu, baik-baik saja. Jadi memang harus, karena yang baik-baik saja itu bukan kita sebetulnya. Apa coba? Anjing. Kalau dilempar kan baik. Itu mereka mau baik-baik saja. Mau Covid mau enggak? Iya. Mau Covid tinggal dilempar aja langsung. Tapi kegiatan sekarang apa Kang kalau yang lagi dijalanin sekarang itu? Saya masih jadi host di acara musik lah di masih TVRI Jabar. Meskipun kena Covid ya tetap jalan ya sih programnya itu sendiri. Cuma mungkin disesuaikan dengan protokol sekarang. Oke. Tapi berarti kegiatan itu masih berlangsung? Masih berlangsung. Malahan sebetulnya ada beberapa peluang, misalnya seniman-seniman Bandung bikin live di rumah gitu kan. Kemudian juga ada beberapa teman-teman saya seniman Bandung itu ngamen, Bro. Ngamen di Facebook channel ya. Jadi dia ngamen, dia request. Saya mau bawain lagu-lagu tahun 80-an, tahun 90-an request. Oh, ada sekarang itu? Ada, minimal transfer 10.000. Benar. Asik. Jadi kreatif mah kemana? Iya. Benar. Mungkin juga kalau kita lihat misalnya sekarang ternyata ada IO-nya juga ya yang di stopan-stopan. Yang sekarang kan pakai sound system. Kalau dulu kan pakai bass betot pakai karet gitu kan. Sekarang kan udah pakai sound system. Udah bawa saksofon, bassnya bagus. Sekarang mah. Artinya bahwa sebenarnya pelaku seni mungkin tidak akan kehabisan ide. Betul. Cuma ruangnya sekarang agak dibatasi. Jadi harus nyari celah ruangnya. Betul. Bukan matiin ide kreatif. Enggak, kalau ide mah terus berjalan ya. Betul. Karena misalnya apalagi sekarang kan media itu udah deket dengan kita tuh. Betul. Jaraknya itu bukan lagi jauh gitu kan. Jadi kita mau bikin istilahnya citizen journalism, kita misalnya ada satu kejadian gitu kan, kita posting dan lain sebagainya. Tapi memang itu bukan hoax gitu kan. Betul. Nah itu sekarang memungkinkan. Jadi semua orang jadi udah bisa pegang medianya. Betul. Bisa bikin sendiri. Betul. Saya jadi inget film film James Bond dulu. Tahu James Bond tahu. Jadi ada judulnya The World Is Not Enough. Jadi di situ diceritakan bahwa yang akan memegang kuasa, yang menguasai dunia lah katakan itu,
mau perekonomian, mau perpolitikan adalah raja media. Oke. Karena dia bisa Betul. bikin berita sendiri, Iya, ngegiring opini. dan sekarang terbukti Memang. Mohon maaf pencitraan, gitu Punten. kan? Ya kan? Punten. Mohon maaf, gitu. Mohon maaf dan nya. Nah seperti itu. Jadi raja media itu yang akan menguasai dunia. Betul. Artinya dunia yang mau ekonomi dan lain Iya. sebagainya bisa bikin sendiri. Kalau dulu kan satelit maksudnya hanya orang-orang raja media yang punya Iya. satelit. Orang-orang gitu. tertentu Orang yang bisa. tertentu. Kalau sekarang kan ada kuota ketengan. Ada kuota. Bisa langsung jadi jurnalis yang bisa. Nah, jadi itu. pelaku kreatif apapun bisa. Betul. Kalau belum tahu nih teman-teman misalkan, sah sih Kang Wawan teh gitu tah. Wah, jadi kalau milenial nggak tahu lah. Kita kenalkan ke milenial jadi jembatan. Kalau yang terkenalnya berarti itu bisa dibilang cover nggak sih Kang kalau kayak gitu ya? Nggak, jadi kalau perjalanan saya sih, kalau saya sih dari dulu Awalnya. memang awalnya dari media. Oke, Kalau orang media saya, dulu. Saya dulu secara pribadi saya sempat jadi penulis musik dan film Oke. di harian terkenal di Jawa Barat Oke. yang namanya Pikiran Rakyat. Oh, yang depannya pikiran, Iya. depan belakangnya rakyat. Rakyat. Nah itu, jadi saya jadi secara tidak langsung gitu ya, karena saya menyukai musik, menyukai film gitu kan. Iya. Saya mencoba menganalisis Oke. film. Punten motong Kang. Ya. Awalnya memang studi dari jurnalisme kah? Enggak. Saya lulusan sastra Rusia. Walah. Di Rusia. Kadu koran teh kumaha carana Kang? Saya lulusan sastra Rusia. Iya. Tapi saya belajar marketing, belajar broadcast itu automatically. Oke. Bakat. Berarti nggak ada alasan orang yang jurusannya apa kalau hobinya itu ya bisa we ya kan? Enggak, bisa. Karena yang dipakai pola pikir. Betul, Pola setuju, pikir. setuju. Jadi misalnya kita belajar bahasa Rusia dan lain sebagainya, tapi ada nilai-nilai lain Betul. ketika bersosialisasi. Saya Ya. ketemu dengan orang ini, dapat Ya, ilmu betul, ini betul, dan lain betul. sebagainya. Malah kalau dulu saya sempat keterima di salah satu jurusan komunikasi di Bandung, nggak saya ambil. Karena kan kalau tes itu kan ada kesempatan 3 kali ya. Betul. Nah, saya tuh udah keterima lagi, Iya. gitu kan. Tapi saya nggak ambil karena apa? Karena posisi saya sudah jadi penyiar radio. Oh, Buat buat apa kuliah? Nah itu, wah udah dapat gaji gitu kan. Penyiar di mana Kang? Di Radio Oz. Oh, di OS. Di Oz, Ya. Tahun 89. Ya, udah mah radio top di Bandung. Nah, Kuliah ngapain? ya itu kuliah sastra Rusia gitu kan ya. Baik gitu kan ya. Nah artinya saya belajarlah di situ di radio gimana caranya membuat suatu kreativitas gitu kan. Kemudian yang bercerita bahwa seorang penyiar itu kan kalau dulu orang pasti ngedengerin radio, bro. Betul. Media yang paling topnya itu Betul. pasti radio. Orang lagi belajar sambil dengerin radio. Iya. Jadi kita siaran itu menemani orang yang sedang ujian. Iya. Atau orang yang sedang baper gitu kan, minta lagu, kirim-kirim lagu gitu. Tipikal suara bikin baper teh Nah, kieu. Jadi kan ada gitu. Kanggo ya kanggo Deden siluman antik. Aduh. Naon siluman antik teh? Si lucu manis anak tikungan. Masih nu kitu. Siluman antik gitu kan. Tapi kan dulu penyiar OS tuh harus berwibawa pakai suara perut gitu Iya. kan. Karena kan gayanya tuh kayak DJ kalau dulu. Iya. Jadi kita ngomong di atas lagu. Betul. Wah, keren kan. Kalau sekarang mah Dinar Kandi siapa ya? DJ. Beda DJ. Beda. Nah, kalau dulu tuh misalnya kita pakai suara perut kan. Iya. Kalau misalnya opening gitu kan. From Bandung's number one hit music station OS 103 FM. Ah, itu iya, tuh bener. awal tuh udah wah, iya penyiarnya pasti tinggi besar gitu nya. Kasep pas aslina aja. Lebih kasep. Nah, seperti itu. Jadi Iya. saya di radio, kemudian saya bikin parodi iklan sama teman-teman saya di dulu namanya masih Padiangan. Jadi Padiangan itu organisasi yang mana anggotanya itu dari Pajajaran, dari Unpad sama Unpar Parahyangan. Oh, jadi digabung tuh Padiangan. Dulu mereka itu awalnya dari SMA 5. Dari SMA 5 gitu. Teman main kayak gini-gini lah, main. Ngumpul bareng. You know lah segala macam gitu-gitu Itu lah. memang dari anak OS semua itu? Ngumpulnya Nah. di OS atau enggak? Hampir kebanyakan di OS itu anak Padiangan. Oh, justru itu. Saya ketemu orang-orang gila itu di situ. Iya. Udah mah kreatif di radio, Iya. teman-temannya ngeklop semua. Nah itu, karena saya bermain, saya satu kampus sama Daan, sama Ju, sama Iyang di Unpad. Iya. Isur sama Denny di Unpar gitu kan. Oh, Jadi gabung. oke. Jadi sebenarnya mah pas
dulu itu kan penyiar itu dianggap bahwa orang yang serba tahu. Iya. Karena kan orang informasi di situ ya Kang ya. Orang yang pengen gaul harus dengerin radio. Jelas dulu. Film naon alus kudu ngadengkeun radio. Iya. Karena di situ ada referensi. Betul. Wah, kan recommended nih nonton film ini. Wah, Iya. kan. Yang namanya film Midnight Show teh wah. Ya. Bandung tuh istilahnya mah bergairah malam-malam teh. Nah, saya di OS tuh saya bikin program parodi. Oke. Jadi parodiin iklan, parodiin lagu gitu dan Oh. sebagainya. Karena kan saya dulu nggak cita-cita jadi penyanyi, bro. Jangankan suara bagus, batuk aja fals. Kadang-kadang saya kalau batuk pakai falsetto. Gitu. Nah itu. Nah, karena batuk itu ada beberapa jenis, bro. Nah, apa aja? Nah, Pertama, kalau orang kaya, orang kaya. batuknya Katingali. Katingali, wibawa. Yang agak sedikit ya kaya tapi nggak terlalu kaya. Middle lah ya middle. Eta middle. Tapi anu ripuh mah kita. Eta ripuh. Bari ngagorowo. Jang cai. Terus eta make falsetto eta. Ya itu jadi batuknya ada beberapa kategori. Eta batuk beberapa tipe ya. Apalagi saya harus nyanyi. Karena sementara batuk lagi falsetto. Tapi karena mungkin ada di other side ya. Sisi lain dari produser itu jangan sedih, bro. Jadi gini. Ini Kang Purwacaraka ceritanya. Purwacaraka. Oh, Purwacaraka. Ini lain pijit, bro. Keyboard. Nah, Purwacaraka telepon kita lah. Aya nu rek hayang panggih cenah. Di mana? Di Fame Station. Wah, Fame zaman Station, itu Simpang 5. Ya. Nah, masih di situ sebenarnya. Oh, gitu. Saha? Ayalah Jakarta. Datanglah kita teh. Oh, bener. Dari Chinese gitu kan ya keturunan. Okay. Wah, ngobrol. Terus dia nanya, kalian penyanyi ya? Katanya, oh enggak, kita mah heureui gitu kan. Mau nggak kalian saya kontrak katanya tuh. Itu wah, sugan teh heureui nya. Ya. Jadi penyanyi gini. Purwacaraka namanya nyariosna gitu kan. Mungkin nanya, itu budak saha gitu. Jelema teh. Wah, iya mah cenah. Terangin sama Kang Purwa teh ya dari sebuah organisasi Padiangan begini-begini. Dia main di panggung-panggung kabaret, konsepnya parodi dan lain sebagainya. Oh gitu. Oh, ketemulah, kita pengen ketemu. Yang lucunya pas closing bill, Denny yang bayarin. Saya yang bayar. Denny yang bayar. Kang Purwa nyolek. Den, kenapa lu yang bayarin? Kenapa gitu? Itu yang punya musika. Itu kok acu. Oh. Yang punya musika. Datang tuh sama yang punya musikanya. Iya. Jadi produsernya yang punya musika itu yang ketemu sama kita. Enggak tahu kita mah disangkana gitu. Traktir gitu. Dan nyocok itu teh. Tawa gitu. Disuruhlah ke Jakarta. Iya. Itu karena kita memang nggak punya cita-cita jadi penyanyi yang saya bilang batuk aja fals. Disuruh dikontrak 3 album. Oh, langsung bikin album gitu. 3 maksudnya album. untuk kontrak 3 Kita album. mah kan santai aja. Artinya santai gini. Lagu mah ada banyak. Karena kan kita di setiap di siaran selalu bikin lagu. Oh, pengen triggernya di situ justru. Nasib Anak Kos itu dulu namanya Nasib Anak Os. Oh. Karena saya jarang pulang. Sare di radio, kuliah di Patiluhur. Indomie, dahar eta we gitu kan. Eta true story. Oh. Nah, di kontrak 3 album Nasib Anak Kos. Naon atuh ngaranna banyak rek ngaran Osor Baben. Wah, zaman bikin on the block, bro. Iya. Kemudian Michael on to rock, wah, seangkatan kami itu. Backstreet Boys, wah, boy band Korea melewat baheula. Iya, boy band di Indonesia teh. Itu. Nah, dikontrak 3 album. Wah, saya bilang teh. Iya mah kan sebenarnya, tapi kita ada syarat. Syaratnya adalah? Syaratnya bahwa kita adalah memarodikan lagu. Tapi karena, mohon maaf, karena kita itu kan anak kuliahan semua. Iya. Gini-gini juga sarjana semua kan. Hera bro, lamun misalnya memakai jalan yang ilegal. Betul. Jadi persyaratan kita ke produser itu bahwa kita pengen legal. Jadi kita pinjam lagu orang, kita bayar. Setuju. Jadi itu sistemnya tuh kalau sekarang mah cover ya. Iya. Jadi kita itu ke publishing namanya. Misalnya lagu Nasib Anak Kos itu lagunya Janet Jackson. That's the way love goes. Oke. Ya pada saat itu kurang begitu populer, tapi orang nyangkanya Nasib Anak Kos itu lagu asli. Lagu asli. Ya, tapi setelah lagu
ternyata ini lagu That's the Way Love memang gitu kan. Nah, kita bayar dulu. Iya. Dulu ada namanya HKCI. Karena di Indonesia ini beda dengan di Amerika. Di Indonesia itu kenanya mechanical right. Tidak ada performing right. Oh. Jadi kalau kita pinjam aransemennya, ya kita masuknya mechanical right. Berarti P Project adalah mechanical right. Karena di Indonesia dulu nggak ada yang namanya performing right. Kalau di Amerika gini, misalnya saya grup band nih, ya mau main di kafe, bawain lagu Beatles, nanti dalam sebulan tuh dicatat bawain lagu apa, itu kena performing right, bayar gitu kan. Nah dulu pernah lagunya Baby Romeo lagi nyiptain lagu Mencintaimu, sempat performing right. Jadi setiap ada yang lagu Mencintaimu itu baik Baby dapat royalti tiap bulan dari kita. Oke, memang legal jalurnya. Jalur legal. Jadi saya pada saat itu satu syaratnya minta bahwa kita cair teh ayah jangan cair. Nah jadi syarat-syarat itu harus dipenuhi sampai kita mah misalnya dari penjualan kaset tuh kita titipin di HKCI. Jadi pihak mereka lah yang bayar HKCI ke publishing. Ya, pokoknya kita mah berkreatif aja urusan legal mangga gitu kan. Nah, tapi kita openly gitu kan bahwa misalnya ini yang sudah ditempuh. Siap. Nah, misalnya ditempuh, misalnya tuh lagu ini dapat izin. Dan ada beberapa lagu yang nggak dapat izin karena susah macam-macam. Oke. Saya kasih contoh dulu lagunya Elton John. Can you feel the love tonight? The Palace gini kan lumayan. Ya ti haji ya. Nah, si Can You Feel the Love Tonight ini kan prosesnya gini. Si pencipta lagunya, si publishing ini nanya, mana rek marodiin lagu itu rek dijieun kumaha? Kita bikin temanya. Dulu masih zaman fax, bro. Belum ada email. Kirim email ini fax gitu. Bahwa Can You Feel the Love Tonight akan diparodiin tentang disuntik dukun sunat. Nah, yang namanya sunatan di Indonesia kan biasa. Yeah. What is the meaning sunat? Nah, si bule teh, wah ini jangan, karena rasis. Gitu kan, wah disunat, ham, itunya dipotong. Padahal disangka. Jawabannya itu ditolak. Wah, kenapa? Kalau bisa jangan pakai lirik itu gitu kan. Oke. Wah, terangin lagi. Sunat is. Tapi karena ditulis kan? Atau digambar? Sesuai. Diukir. Disunat ukir. Nah, kita terangin lagi. Oh, fine gitu kan. Boleh. Tapi ada tapinya. 10.000 US pada zaman itu. Wah, mahal. Oh, tuh mahal. Iya. Mahal. Karena lagu kayak I'll Feel Good murah. Oh, justru ya. Yang mahal lagu Indonesia. Lagu Andre Hanusa tuh. Mahal. Bahala mahal. 30 juta. Tahun 94. Waduh. Royalti sabarang hati kaset. Kita kan penjualan tuh di atas 500.000, bro. 1 juta biasa gitu, biasa. Berarti kayak beri license dulu, terus ada royalti. Oh. Malah ada satu lagu yang ditolak sama Yovie Widianto. Sebelum saya bikin lagu Bidadari jadi Tabrak Lari, itu sebenarnya kita di panggung sudah marodiin lagu karena nggak ada performing right. Iya. Dalam satu panggung kita nyanyiin lagu cerita cinta. Iya. Kita bikin udah dibikin judulnya Setrika Cina. Karena dulu produk-produk Cina banyak kan. Iya. Kita bikin Setrika juga masih banyak. Nah, iya. Dulu lifetime awal Setrika Cina. Yovie menolak, nggak mau lagu saya takut value-nya mungkin turun. Udah nggak apa-apa. Iya. Akhirnya Andre Bidadari boleh. Ternyata setelah meledak, Yovie yang parodiin lagu gua. No. Kita yang nolak. No. Asli ini true story. Oke. Ini di Untold Story ini saya cerita. Iya, di Untold Story. Baru. Ya, jadi ada beberapa memang tidak semudah itu, bro. Betul, jadi ada lagu. Nah, ini yang lucu tahun 98 zaman reformasi. Dulu kita lagi nyari lagu jagoan nggak ketemu. Kita udah bikin 9 lagu tapi bingung produsernya ini mana yang akan jadi lagu. Dilempar lagu ke jagoan. Ininya mana? Tahun 98 pas Piala Dunia. Prancis. Nah, dulu ada grup Menudo. Menudo itu dia grup pecah. Salah satu vokalisnya Ricky Martin. Iya, tahu Ricky. Nah, dia ingin promo lagunya La Copa de la Vida. Iya. Go. Yang jadi theme songnya. Nah, Piala Dunia kan. Iya. Akhirnya kita cari publishingnya, taunya owner musika dapat
Tini Jin katanya tuh. Oh, langsung. Oh, dari Hong Kong. Itu bro, bikin lagu bola itu sehari selesai. Langsung jadi. Dari mulai proses bikin lirik sampai kan dulu mah rekaman tuh ya, gitar dulu. Studio di Musika ada 4 semua dipakai. Gitar masuk studio 1. Nah, ayeuna bro bisa sekaligus. Drum dulu, dundang dong. Pemain perkusinya si Kang Aib. Kang Aib di mana? Cianjur, merapat ke Jakarta. Wah, lagi zaman kerusuhan tuh. Berangkat ke Jakarta, masuk perkusi segala macem. Backing vokal dulu. Backing vokal kita kan RSD, bro. Oke. Rita, Sita, Dewi, lain Rahmat, Suhendar jeung Dadang, lain RSD asli ini. RSD nanu alusna. Nggak alusna. Nah, kita itu dalam sehari langsung jadi. Lagunya rekaman itu jadi lagu itu. Nah, akhirnya besok 2 hari kemudian pulang ke Bandung bikin klip di Bandung di lapangan Sidoli. Iya. Di lapangan Sidoli, lapangan Persib sekarang. Lapangan Persib. Bikin video klipnya. Nah, itu kan lagi kerusuhan Mei. Nah, itu yang saya bilang. Jadi ada krisis itu ada celah yang memang kita bisa manfaatin. Ini salah satu contohnya. Mungkin sekarang Covid misalnya ketika kita kena pandemi dan lain sebagainya, saya yakin Allah juga akan memberikan satu ruang. Nih ada ruang, ada celahnya, celah untuk kita misalnya berkreasi untuk mendapatkan rezeki. Nah, waktu itu kan orang bakar-bakar. Iya, lagi bergejolak. Oh, bergejolak. Di project. Batur mah teriak, turunkan harga beras. Di project mah keur kieu. Urang mah keur nyian video klip tuh. Ale. Tak eta, bro. Nah, akhirnya pas Piala Dunia launching, awalnya kan lagu itu kan Negeri Prancis. Negeri Prancis. Aduh, pokoknya deui bisa. Eta anu ainu Delpi. Iya itu. Del Piero sang Italiano. Iya. Kurniawan memang Julianto. Si Kurniawan memang Julianto. Nah, itu jadi di tengah ada suatu kejadian yang saya bilang tadi, pasti ada lah sekecil apapun peluang. Betul. Nah, akhirnya pas kita launching itu meledak lah. Karena kan orang momennya pas. Piala Dunia, orang tinggal di rumah. Betul. Daripada keluar ada orang demo dan sebagainya. Nonton TV, nonton klip kita, beli kaset. Baheula mah kaset.